Hello dear, jumpa lagi dengan Ekna Aryani dalam A Walk to Remember. By the way, thanks ya, udah like, udah komen, dan subscribe. Tapi yang belum, ayo komen dulu, like dulu, lalu subscribe. Ya, dear, tamu spesial saya adalah owner representatif Dialog Group yang super duper energik karena masih muda, tetapi memiliki proses kehidupan yang luar biasa dan akhirnya bisa mematahkan rasa malas yang pernah ada. Bahkan untuk menjadi seorang pimpinan di perusahaannya sendiri pun doi rela loh bekerja part-time mulai dari yang bawah dulu. Dan orang tua justru support akan hal itu. Penasaran kan? Ikuti aja perbincangannya bersama Naomi Kristiana Kusmanto. Naomi, apa kabar? Baik Ibu, selamat siang Ibu. Cantik banget ya. Kemarin sih waktu Agustus sempat ketemu ya, tapi karena di belakang papa, jadi saya tidak bisa menikmati secara menyeluruh gitu. Gitu ya Bu ya. Tidak bisa menikmati secara menyeluruh, tapi kali ini saya bisa menikmati. Ya memang karena one to one lah seperti itu. Ya, dan ini bagaimana dengan kesibukan? Ini posisi di mana nih? Posisi di Jakarta, di Bandung? Di Bandung Bu, di kantor. Oh di Bandung. Oh di kantor di Bandung ya, gitu. Nah, bisa cerita sedikit dong Bandung bagaimana nih situasi masuk di level berapa ini ya? Situasi aman ya? Oke sih aman. Ya masih PPKM 3 tapi. Oh masih 3? Oh. Ya masih 3, tapi udah oke lah, udah bersahabat ya dengan COVID ya, sudah berteman. Sudah bersahabat ya, oke. Nah mungkin kalau sudah masuk di level 3, oh puji Tuhan ya, sebentar lagi 2. Semarang nih udah 2 gitu kan? Oh udah 2 ya. 2, iya kalau sudah 2 maka 1. Kalau sudah 1 di 0, wah. Tapi untuk menuju ke situ memang ada sebuah proses yang kita nggak gampang untuk melakukan seperti itu ya Naomi ya. Betul sekali ya. Betul seperti itu. Perlu disiplin Bu. Perlu disiplin, tetapi di kantor tetap ya prokes tetap ditegakkan secara paksa gitu. Tetap ya. Dan vaksin ya harus semuanya karyawan vaksin. Kita juga semua jaga jarak gitu. Jaga jarak itu perlu banget. Padahal di pekerjaan ini kayaknya bisa nggak sih jaga jarak? Nggak jaminan gitu kan ya. Tetapi sekali lagi masih diproteksi diri ini dengan lebih oke, dan saya setuju memang harus jaga jarak. Mau tidak mau kita harus jaga jarak gitu kan. Iya, kita punya topik yang menarik banget loh ya. Kenapa nggak tahu, sebenarnya kita nggak kebetulan ya Naomi ya. Jadi Tuhan izinkan mungkin ya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini bahwa laziness is the enemy of life gitu kan. Kan habis PPKM, habis WFH, semua dilakukan di rumah. Jadi kenyamanan itu makin melekat. Ya benar ya Naomi ya, betul. Makin melekat gitu. Dan siapa sangka loh, Naomi dulu adalah seorang gadis ya pokoknya nggak rajin lah gitu, Sebenarnya cerita dikit, emang bener kayak gitu, kayaknya nggak percaya gitu loh. Bener ya Naomi ya? Bener. Saya kan kebetulan saya anak kedua ya, jadi memang kakak lebih rajin. Ya, saya ya begitulah. Jadi kadang misalnya khususnya beribadah saya juga malas gitu kan. Kalau hari Minggu ya banyak kartun Bu hari Minggu gitu kan. Oh jadi lebih cenderung pilih kartun gitu ya? Itu kalau hari Minggu gitu. Betul. Kalau hari biasa lebih pilih telat ke sekolah gitu. Waktu sekolahnya masih di Bandung ya itu ya? Iya betul. Oke, nah itu ya, jadi ternyata Naomi dulu ya, boleh panggil Miss ya, Miss Naomi itu dulu ceritanya pernah menjadi pribadi yang malas. Dan kecenderungannya untuk malas itu ada, dan itu ada.
Nah, tahu nggak sekarang ini Miss Naomi sudah menjadi direktur di Dialog Group. Betul ya? Nah, betul. Nah, ini cukup lama bekerja sama, dan brand ini bukan brand yang biasa-biasa saja. Brand yang punya sebuah kepastian kalau saya lihat. Kenapa? Gendong anak nggak mungkin lepas, ya kan? Itu harus ada kepastiannya, ada jaminannya gitu. Jadi brand itu dibuat bukan sekedar membuat seperti itu aja, tetapi ini yang membedakan. Tapi kita akan mengulik tentang Miss Naomi terlebih dahulu ya, agar bisa menginspirasi ke kita semuanya, gitu kan? Dan ternyata kapan rasa malas itu tiba-tiba udah, itu kapan sih? Kapan itu? Bukan karena diseltik sama papa loh. Ya, Miss Naomi ini putri kedua. Ya, ada sedikit lah. Pernah juga? Pernah. Oh ya, bapaknya adalah Bapak Yakub Kusmanto. Aduh, kayaknya beliau nggak ada wajahnya galak ya? Oh, sayanya yang soalnya nggak taat. Oh gitu, gimana ceritanya? Iya, jadi ya waktu kecil memang menurut saya umur-umur tertentu perlu namanya disiplin ya Bu ya, gitu. Jadi bukan bilang orang tua itu kasar atau enggak, tapi ya ketika kita kurang taat ataupun kita nggak disiplin sebagai anak, salah satu tindakan disiplinernya waktu kecil adalah salah satunya pukul, gitu. Tapi itu cuma sampai SD, 1 SD. Sampai SD. Ya. Pernah dipukul ya? Pernah. Karena berantem sama kakak. Oh, gitu. Ya, jadi gitu. Saya suka berantem, terus saya kebiasaannya mukul balik kakak, gitu. Karena badannya. Tapi kakak nggak balik mukul? Enggak, kakaknya nangis. Kakaknya nangis, terus dia karena kan ada asma juga, gitu. Jadi sering asma kalau berantem sama. Itu jadi di situ kadang kalau aku keterlaluan, udah ditegur sekali 2 kali nggak nurut, biasa ada pukulan lah gitu. Tapi nggak membekas sih, aku begitu besar aku tahu memang itu penting, jadi aku bisa aware ya, ada sesuatu yang nggak baik gitu, ada kesadaran. Jadi ya mungkin itu bikin takut ya gitu kan, nggak boleh ngelakuinnya, nanti dipukul papa gitu ya, dalam hati ya, secara nggak sadar gitu ya, di bawah sadar. Tapi ya itu sesuatu yang perlu sih untuk umur-umur tertentu ya, ketika orang tua atau kita masih kata-kata komunikasinya masih sedikit vocabulary-nya. Tapi kalau udah besar kan sudah bisa berdiskusi ya, sudah bisa ngobrol. Itu udah tidak ada pukulan-pukulan karena udah diajarin pengertiannya. Oh gitu. Udah, meskipun udah rada gede dikit, tapi sudah mulai nalar juga gitu kan. Tapi karena kalau menurut saya pembiaran itu, meskipun pembiaran yang terjadi yang biasa dilakukan oleh orang tua, itu kadang bisa membuat kita itu, cara berpikir nalar kita itu jadi terlambat, bisa begitu ya? Iya betul. Karena pembiaran itu ya? Iya betul. Iya betul sekali. Nah, dan ternyata melalui proses-proses yang banyak, dan akhirnya membuat Naomi jadi mencoba untuk meninggalkan rasa malas, karena malas itu kan memang musuh dari kehidupan gitu kan ya. Nah, apa akibatnya? Apa akibat kemalasan yang didapatkan? Jadi akibat malas dilakukan, akibatnya apa itu, Naomi? Ya kalau proses mungkin ya dari dulu saya dulu main musik Bu ya, itu terlihat banget waktu main musik ketika malas berlatih. Ketinggalan skillnya, apalagi waktu itu saya les bareng-bareng dengan murid yang lain 4 orang. Kelihatan sekali mana yang di rumahnya berlatih tidak malas, mana yang malas gitu. Jadi ketika waktunya les, terlihat tuh saya lebih terbelakang dibanding anak murid-murid lain yang banyak melakukan latihan. Jadi sama begitu besar juga ketika kalau udah besar kan achievement ya, pasti ada achievement, ada sesuatu yang ditargetkan gitu ya. Ya
Akibatnya ya kalau malas ya kalah ya, maksudnya kalah saing, tidak dapat Kalah saing ya. Nah. Gitu. Jadi harusnya kita mungkin udah sampai puncak, tapi karena kita malas ya masih di bawah gitu. Iya, gitu. Jadi terasa banget. Oke. Jadi ternyata malas itu ini dari masih muda, di diri kita sudah ada malas seperti itu. Nah, apalagi di saat kita bekerja, kalau malas itu ada ya pasti akan kalah bersaing dengan segala sesuatunya ya. Akan kalah bersaing dengan segala sesuatunya. Oke, nah ini dia. Nah, Naomi, apakah Naomi mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa yang diterapkan oleh orang tua di saat Naomi menyadari bahwa oh ternyata saya ini punya titik malas yang akan mempengaruhi semua. Nah itu titik kesadarannya dapat dari mana? Titik sadarnya memang setiap kejadian hidup sih membuat jadi sadar terus ya. Tapi kan itu namanya kebiasaan. Ya aku coba sebisa mungkin. Tapi titik baliknya waktu itu pas kuliah. Jadi aku sama Cici ini memang beda banget ya. Jadi aku tipenya yang belajar 1 hari sebelum ulangan bisa dapat nilai bagus gitu. Kalau Cici tipenya yang harus belajar seminggu sebelum, 2 minggu sebelum gitu. Nah di situ aku pas kuliah itu ada sisi-sisi yang malas dan meremehkan pekerjaan di kuliah gitu, tugas-tugas kuliah. Yang pada akhirnya kalau boleh cerita, kita sama-sama kuliah 4 tahun. Kalau Cici 4 tahun itu tidak pernah ada satu subjek pun yang tidak lulus, semuanya lulus. Ya. Kalau aku ada 2 yang tidak lulus, jadi harus ngulang gitu. Jadi harus ngulang dan itu tahun pertama dan tahun kedua gitu. Dan di situ ya benar-benar jadi titik balik lah. Jadi itu aku harus mundur waktunya. Jadi harusnya tadinya aku bisa lulus 4 tahun, jadi harus mundur 4,5 tahun. Gitu lulus. Nah, cuman karena titik baliknya di situ, aku lihat belajar juga sih, papa juga sukses itu. Tadi mungkin aku tiba-tiba diingetin soal namanya yang kelinci dan kura-kura, Bu. Oh iya. Itu persis banget kejadian aku kelincinya, ciciku kura-kuranya gitu, dimana meremehkan gitu ya, masih jauh lah kura-kuranya gitu ya, santai dulu tidur. Akhirnya nggak sampai finish atau finishnya terlambat gitu. Dan hal yang sama pas ketika aku gagal itu diingatkan gitu, mau sampai kapan kamu malas seperti itu gitu. Apa yang harusnya kamu bisa capai lebih, tapi kamu kehilangan momennya. Momennya udah lewat dan nggak bisa diputar balik ya. Kita nggak punya time machine gitu. Iya, betul ya. Ya mungkin karena kemalasan aku yang dulu aku juga nggak tahu aku sudah kehilangan apa gitu. Tapi dan itu jadi belajar juga. Ya itu kalau di kuliah jadinya saya harus nambah 1,5 tahun, habis waktu gitu. Udah habis waktu, uang juga habis gitu. Bukan uang sedikit kan di kuliah di sana juga gitu. Dan aku ketika sadar itu, aku harus berubah nih. Ya puji Tuhan, keluarga juga mendukung, selalu mengingatkan, komunitas juga mendukung, dan akhirnya tempat kuliah juga kebetulan mendukung, di mana banyak semester pendek yang aku bisa ambil. Jadi akhirnya dari situ aku ngebut. Kemarin boleh tahun pertama, tahun kedua boleh gagal gitu. Tapi saya nggak mau endingnya gagal gitu ya. Ya itu yang menyemangati, dan akhirnya setiap semester pendek kan kalau di luar negeri itu liburnya 4 bulan, Bu. Panjang terus gitu. Akhirnya aku selalu semester pendek supaya nggak makin malas ya, Bu ya. Jadi ambil beberapa pelajaran. Gitu. Diisi ya. Jadi diisi untuk belajar, dan pada akhirnya puji Tuhan harusnya 4,5 tahun baru lulus, jadi 3,5 tahun sudah lulus. Malah lebih cepat.
Iya, Jadi karena kita ada, iya betul. Nah itu karena ada sebuah titik ya, titik ya, balik, ada titik kesadaran. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Miss Naomi tadi ya, apa sih yang menghambat itu malas? Ternyata tadi ya, kalau saya melihat meremehkan, itu yang saya lihat ya, meremehkan. Lalu santai, mudah puas ya. Kalau orang santai itu kan mudah puas, santai masih jauh gitu kan ya. ya, Terus betul. jadi terjebak ya Miss ya. Jadi terjebak dalam suasana santai, dalam suasana itu. Padahal lingkungan itu budaya lingkungan nggak sesantai yang ada dalam pikiran ya. Betul sekali gitu. Semua berlomba, berlari gitu ya. Tapi sayangnya santai gitu. Nah betul. Nah ini dia. Nah tapi di saat kita punya sebuah kesadaran, maka itu harus dipangkas. Apa yang menjadi hambatan, lalu dibuang ya. Lalu dibuang, lalu punya sebuah kesadaran gitu kan. Tapi itu waktu itu masih di Melbourne ya. Masih di Melbourne. Nah, terus yang waktu sempat bekerja. Nah, sempat bekerja. Sebenarnya begini, seorang Naomi ini mau kuliah 10 tahun aja gak masalah. Orang tuanya cukup, semuanya tersedia gitu ya. Mau kuliah jadi mahasiswa abadi itu juga gak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah berpikir biayanya habis banyak, itu enggak. Tetapi di sini nih ada sebuah titik, ada sebuah kesadaran di situ, dan akhirnya tidak mau terjebak dalam budaya diri sendiri yang karena malas itu ya. Nah, kan sempat bekerja itu apakah waktu bekerja di part time itu apakah sudah ada titik kesadaran atau ikut-ikutan atau seperti apa sebenarnya? Enggak, jadi kerja itu sebenarnya aku tahu pengennya sih sebelum bergabung sama orang tua punya pengalaman kerja. Oh gitu. Punya tabungan ilmu. Terus ya. Terus akhirnya karena di sana juga boleh kalau student itu kerja gitu, tapi ada maksimal jamnya ya. Jadi dan di sana memang banyak fast food ya, jadi paling gampang memang untuk apply itu ke fast food, food and beverage lah, Jadi aku masuk ke salah satu brand fast food gitu. Ya, dan di situ aku jadi team member, punya pemikiran gitu. Kalau dulu, pengennya kerjanya nggak capek tapi uang banyak. Itu kayaknya mana ada gitu. Iya betul ya. Nggak capek tapi uang banyak gitu. Tapi kenyataan nggak ada ya. Kenyataan nggak ada. Tuhan baik banget ngasihnya tempatnya yang memang capek sekali Bu. Ngasihnya memang tempat yang capek, di mana saya dapat pekerjaan itu di pinggiran, nggak di kota ya. Jadi di pinggiran itu otomatis kan orang nggak banyak. Jadi pegawai juga nggak boleh banyak. Jadi pegawai kita kerjanya ekstra itu. Betul, harus multitasking, harus serba bisa. Harus A sampai Z gitu ya Bu ya. Nah, di situ berjuang sekali Bu, yang tadi memangkas kemalasan itu nggak mudah. Oh iya, itu benar ya. Awal-awal masuk saya dipanggilnya kalau bersih-bersih aja Bu. Jadi dapat jadwalnya selalu jam malam gitu ya, mulai jam 5 sore sampai malam, di mana itu isinya harus kosek WC, cuci piring, bersihin meja tamu, pokoknya area makan ya, terus bersihin outdoor, tempat makannya ada outdoor juga gitu. Jadi, nah itu seminggu pertama saya langsung nggak mau lanjutin kerja Bu. Jadi ada masa-masa seperti itu juga gitu. Terus ya biasalah, saya memang suka cerita sama orang tua, sama keluarga, udah nggak sanggup gitu ya, minta restu untuk keluar gitu ya, maksudnya gitu. Minta restu kok itu keluar, bukan minta restu untuk kerja ya. Iya. Itu sama papa? Sama papa sama mama. Terus apa kata papa dan mama? Mama? Lucunya minta restu keluar yang dijawab, kamu nggak boleh seperti itu. Justru itu tantangannya gitu. Kamu harus nikmati gitu. Kalau kamu disuruh kerja jam 5, datanglah 5:30. Salah. Bukan. Kalau disuruh kerja jam 5, datanglah 4:30. Jam 4.
gitu. Loh, ya karena aku tahu memang papa mama orangnya seperti itu, justru ketika kita diminta satu langkah harus ngasih 2-3 langkah ya. Dan aku bersyukur banget sih punya keluarga seperti ini, dimana ya adalah teman-temanku yang di sana juga ya, yang orang tuanya kalau aduh mah aku capek. Tapi mamanya ya nggak apa-apa, keluar aja. Ngapain susah-susah gitu ya. Dan aku bersyukur banget tipe papa mama bukan yang gitu, justru loh nggak boleh keluar gitu, harus kamu pertahankan, malah harus datang lebih pagi gitu. Ya singkat cerita di situ ya memangkas kedagingan nih, memangkas kemalasan, memangkas ya apa yang menjadi ego itu. Iya betul. Gitu. Dan ya dalam waktu setengah tahun 1 tahun Bu, akhirnya berbuahkan. Terlewati. Bukan cuma terlewati, tapi sampai dapat apresiasi dari ownernya. Gitu. Aduh. Jadi aku dipercaya lebih banyak lah, gitu. Sampai dititipin kunci untuk tokonya. Untuk buka ya, kalau iya. Dan tutup gitu. Mungkin orang pikir dikasih kunci buka dan tutup berarti kerjaannya nambah ya. Terus nambah, gajinya sama tapi kerjanya nambah. Tapi buat aku ini sebuah kepercayaan yang diberikan. Iya benar. Nah betul. Aduh luar biasa. Ya. Reward yang lebih sih Bu. Reward yang lebih, kepercayaan itu menjadi reward yang lebih daripada ya ini menjadi sebuah nilai ya di hati ini, jadi berbeda, hidup menjadi lebih hidup gitu ya, ya? Betul. Oke, tapi gini, benar sih fakta. Orang tua kalau dapat cerita begitu pasti bilang, ya udahlah keluar aja nggak apa-apa. Mama masih bisa kirim duit kamu, wah gitu kan ya? Nggak apa-apa, masih bisa. Terus tapi ya udah kamu hemat dulu, nanti dikirim lagi dan lain sebagainya. Tapi ternyata enggak, justru inilah. Jadi pacuan-pacuan yang kita dapatkan itu penting sekali. Ada sebuah tulisan, orang yang berhasil pasti bukan orang yang malas, betul kan? Betul. Sedangkan orang yang malas itu sulit untuk berhasil. Nah buktinya yang dicari pertama adalah sebuah kepercayaan. Memang pertama kali kepercayaan dulu ya Naomi ya. Dengan adanya kepercayaan, meskipun gaji nggak nambah, tapi ada sebuah apresiasi. Dan waktu keluar pasti sedih sekali itu pemiliknya. Ya begitu. Iya begitu. Nah mungkin beda ya. Tapi waktu Papa bilang, "Duh jangan keluar," gitu, bagaimana? Ini pasti di sini ada perbedaan perang antara hati, aduh, aku sudah capek, sudah nggak kuat, hands up, gitu. Bagaimana nih? Ya, ada terus Papa bilang, ada waktu Topan bergelut ya. Dalam hati tahu gitu nggak telepon Bu, ngapain keluar minta izin? Ya betul. Wah betul. Tahu gitu nyesel ya. Ya nyesel gitu. Tapi lebih nyesel lagi kalau nggak cerita ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya dijalani ya. Ya, aku bilang ya yuk kita coba ke diri aku sendiri, dicoba 1 bulan ke depan, 1 bulan lewat, coba lagi 2 bulan ke depan gitu. Dan di tengah jalan ya nemuin keseruan-keseruan ya Bu ya dalam kerja gitu. Kalau dulu pas baru gabung kan memang bersih-bersih aja gitu. Ketika aku mulai datang pagian, akhirnya bersih-bersih itu kan udah selesai di awal. Mungkin 1 jam awal udah selesai. Akhirnya aku diajarin yang lain-lain, diajarin masak. Jadi tambah pintar ya. Jadi tambah pintar. Terus jadi ada waktu untuk mereka yang seniornya juga ngajarin aku, ini yang tepat tuh harus seperti ini caranya gitu. Jadi banyak knowledge yang baru, bahkan jadi aku punya waktu untuk ambil sertifikat memasak, sertifikat ya, jadi ada food safety sertifikat gitu. Memasak. Jadi di sana semua ada sertifikatnya, dan makin banyak sertifikat makin skill dirinya makin tinggi ya Bu ya gitu. Jadi itu yang membuat aku akhirnya semangat belajar gitu. Semangat belajar bekerja. Nah itulah semangat bekerja, tapi dan belajar, karena belajar kok harus belajar masak, belajar ini dan belajar itu gitu kan ya. Oke. Naomi, yang pasti memang seperti Naomi bisa melakukan apa aja itu bisa. Tetapi ternyata karena didikan orang tua inilah ya,
yang mengharapkan anak itu punya sebuah proses untuk mencapai sebuah titik. Jadi nggak semudah membalikan telapak tangan begitu aja gitu. Terus apa saran dari Miss Naomi sendiri, bagaimana tips and triknya gitu kan ya? Mungkin ada tips praktisnya agar kita dapat melakukan mengatasi kemalasan. Jadi mengatasi kemalasan. Sekarang ini baru marak-maraknya kemalasan. Sekarang ini sekolah udah dimulai, tapi ada banyak enak daring, enak di rumah. Karena sekolah bisa sambil ngapain gitu. Nah, apa Miss tipsnya, tips and triknya untuk hajar kemalasan itu? Memang kalau tidak dari mulai diri sendiri, nggak bisa gitu. Gimana Miss? Ya. Yang pertama mungkin harus dilawan ya. Yang pertama mungkin tips dari aku, kemalasan itu harus dilawan dulu ya. Harus punya keinginan. Memang nggak gampang, tapi harus ada keinginan dulu. Soal di tengah jalan susah atau ya memang nggak gampang ya. Karena mungkin kadang udah menjadi gaya hidup ya. Karena sudah terlalu lama. Jadi memang itu harus dilawan. Pertama harus punya keberanian itu dulu. Yang kedua, menurut saya yang paling cukup gampang ya adalah mencari komunitas atau suasana yang rajin itu gitu. Atau yang tadi yang membangkitkan semangat itu gitu. Yang mendorong kita terus-menerus. Gitu. Sebenarnya kalau aku dengan ada di komunitas pemalas ya. Betul. Sebenarnya bisa aja misalnya kalau lagi males nggak usah lah deket-deket sama yang rajin, itu bisa banget gitu. Ataupun aku tahu papa mama cici itu orangnya rajin gitu ya, bisa aja nggak mau deket-deket dengan mereka gitu ya. Tapi aku punya keyakinan kalau aku dekat sama mereka, aku pasti bisa mencapai sesuatu gitu. Dan untungnya tipenya aku sebenarnya orangnya kompetitif Bu gitu. Jadi untungnya aku tahu diri aku orang kompetitif, tapi suka gampang puas gitu. Karena itu aku mencari komunitas yang dimana suka mendorong, suka push gitu, banyak tantangannya gitu. Dan ketika banyak tantangan itu yang membuat aku jadi aku harus ada di komunitas ini supaya aku terus berjalan gitu, supaya aku berlari gitu. Jadi aku sampai bilang pokoknya aku nggak mau jauh-jauh dari papa deh, mau dimarahin tiap hari gitu ya karena males gitu ya, ataupun tiap hari dapat PR, anggapnya 1000 PR gitu ya, tapi aku nggak mau jauh-jauh dari papa, mama, cici gitu, karena aku yakin pasti akan terus dapat PR gitu. Dan itu yang aku percaya pasti akan mendorong aku gitu. Jadi nggak boleh lari, jangan lari yang cari teman yang sejenis gitu ya. Maksudnya teman sejenis sama-sama nyaman, sama-sama suka take things slow gitu ya. Harus cari yang bisa push through gitu. Cari yang mungkin ibaratnya cari orang-orang dominan ya. Cari orang-orang dominan yang mereka memang tipenya punya visi misi gitu. Yang betul ya. Iya, menarik banget. Jadi mencari teman dekat, ya teman dekat itu dalam arti bukan teman dekat pacar sih, tapi mencari teman yang kayaknya kalau kita ada di tengah-tengahnya kita juga ikut terinspirasi untuk mereka semangat gitu. Jadi kalau kita slow ya jangan cari teman yang woles. Jangan cari teman yang woles, jadi ketemunya sama aja, kita slow temennya woles gitu kan. Jadi kan sama aja. Jadi memang seperti itu. Dan saat kita mau mencoba melawan, tadi yang pertama kan Naomi bilang memang dimulai dari diri ini mau berubah dulu gitu kan ya. Dan itu memang harus mendidik jiwa secara paksa ya. Tadi Naomi bilang saya harus lebih suka dekat-dekat dengan mama, papa, dan cici. Karena kita ini punya pikiran positif dulu berarti ya Naomi ya. Punya pikiran positif, karena dengan bergaul dengan selalu ada dengan beliau-beliau akan terinspirasi, akan termotivasi. Bukan kita berpikir aku nggak mau jadi dia itu terlalu banyak aturan ini terlalu begini. Jadi itu jadi menghambat juga ya Miss ya. Betul. Oke. Nah itu tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi memang seperti itu. Nah untuk latihannya seperti apa? Misalnya latihannya. Nah ini kan teori bisa, tapi latihannya itu beda. Saat pertama kali,
saya mau berlatih deket sama Cici, ternyata Cici sudah mulai gini-gini, aduh pusing-pusing, nggak bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk latihannya sendiri bagaimana? Cara menghidupkan, karena keinginan itu oke, tapi mempertahankan itu ya harus lebih oke. Gitu. Gimana Naomi? Ya, jadi ya untungnya waktu aku kuliah sudah mulai berorganisasi ya Bu ya. Jadi memang saya beruntung banget waktu, memang aku sebenarnya tipenya nggak suka belajar di ruangan Bu. Jadi aktivitas itu sebenarnya kurang suka gitu. Jadi saya lebih suka berorganisasi gitu. Dan beruntungnya berorganisasi ini organisasinya membangun, dimana kadang karena aku lebih suka berorganisasi jadi lupa masuk kelas Bu. Gitu. Kenapa nggak lulusnya karena itu lupa masuk kelas atau pura-pura lupa. Salah satunya. Pura-pura lupa. Oh itu digabung gitu ya, jadi nge-break gitu ya. Tapi buat alasannya. Di organisasi itu kan kita juga harus punya pencapaian gitu ya. Jadi organisasi itu ngecek juga gimana kondisi kita di kuliah gitu. Jadi kalau saya nilainya nggak bagus, bisa-bisa saya dikeluarin dari organisasi itu gitu. Dan ya itu yang saya jaga. Karena saya mau tetap di organisasi tersebut, saya tetap menjaga nilai-nilai saya supaya bagus. Gitu. Dan itu yang jadi pemacu prakteknya gitu. Dan karena berorganisasi, jadi juga ketika saya ada memang pelajaran yang sulit ya. Kadang memang kebiasaan orang malas itu kadang ketika ketemu tembok ya duduk aja gitu Bu. Temboknya nggak usah diapa-apain gitu ya. Namanya ada tembok di depan gitu. Cari 1001 alasan Bu. Kalau itu tembok tidak bisa dirubuhkan gitu kan. Tapi ya beruntung di organisasi tersebut banyak teman yang bisa ngajar gitu ya, yang bisa bantu menyelesaikan solusinya. Jadi akhirnya saya juga bisa memberikan yang terbaik gitu. Nah, tapi kalau di pekerjaan memang ada hal-hal yang kadang rutinitas itu membuat kita malas, Bu. Oh iya, malas. Oke. Rutinitas itu kadang membuat malas karena kalau saya ya, karena kerjaannya kan gitu-gitu aja diulang berkali-kali. Jadi kuncinya saya prakteknya harus mencari tantangan baru. Gitu. Tantangan barunya gimana cara dapatnya? Gak boleh banyak duduk, gitu. Saya sebenarnya orang back office gitu. Tapi saya menantang diri saya, setiap hari harus keluar dari kursi yang nyaman ini, keluar 5-10 menit gitu ya. Pergi ke divisi lain gitu. Cek, tanya aja yang simpel, ada apa yang terjadi di sana, apa yang bisa saya bantu gitu. Ya mulai dari situ 5 menit, akhirnya lama-lama jadi nggak mungkin karena cerita itu misalnya tanya kendala tim gitu ya, nggak mungkin 5 menit beres gitu. Ya akhirnya di situ jadi panjang gitu. Ketika jadi panjang karena saya ada hal-hal yang ternyata ketika mereka cerita saya suka. Maksudnya wah saya suka nih tantangan ini. Itu membuat saya jadi semangat lagi. Boleh pekerjaan yang lain itu saya nggak bisa lakukan dulu. Mungkin karena terlalu sulit gitu ya. Atau sekarang saya mungkin banyak masuk juga ke pajak gitu. Dan mungkin pajak itu membuat pusing ya Bu ya kadang gitu ya. Tapi jangan fokus ke yang membuat pusing itu gitu. Aku kasih waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit untuk pikirin yang lain dulu gitu. Yang itu membuat aku semangat lagi gitu. Ketika itu membuat semangat lagi, mulai bergairah lagi, ya udah punya semangat. Kadang kita tahu ya Bu ya, kalau kita udah punya semangat, wah beda cara pembawaannya juga, datang buka pintu gitu, atau ketemu orang juga langsung senyum gitu. Dan ketika saat itu saya masuk lagi ke pekerjaan yang lebih menantang tadi gitu ya, anggap balik kursi nyaman. Ke kursi nyamannya. Kursi nyaman. Gitu. Langsung dengan segudang ide langsung tertumpah gitu ya. Iya.
Nah, ini masukan yang bagus banget. Memang ternyata hal-hal rutinitas yang kita lakukan itu memang menjadikan sebuah ya bosan itu nanti akhirnya malas. Karena orang yang bosan, orang malas itu punya segudang alasan. Wah, alasannya banyak banget ya. Segudang alasan untuk menutupi bahwa dia sebenarnya malas gitu kan. Jadi kalau ini, wah, alasannya tuh ada aja. Nah, itu berarti harus dipangkas untuk mencari alasan-alasan seperti itu ya. Jadi itu sebuah praktek yang harus dilakukan. Di tempat kerja pun juga akan terjadi hal yang malas-malas seperti itu. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Miss Naomi tadi itu bisa menjadi sebuah inspirasi, lalu membuat kekreatifan itu muncul mendadak gitu ya, Miss ya? Iya, betul. Muncul mendadak karena mendapat ide-ide keluar dari kotak kursi nyaman tadi. Tapi kalau nggak keluar dari kotak kursi nyaman mungkin nggak dapet ya? Nggak dapet. Dapet pun mungkin harusnya bisa dapat hari ini, tapi baru dapetnya bulan depan. Ternyata dengan malas, tadi akibatnya yang saya lupa sebutkan satu, kita kalah bersaing sama waktu, Bu. Ya, oke. Nah, itu juga salah satunya ya. Menunda-nunda itu juga jadi malas ya, Miss ya, berarti ya. Karena waktu ini ada. Nah, bagaimana untuk waktu itu, Miss? Nah, ini perlu karena sekarang anak-anak sekarang sudah harus mulai kembali. Ya, kita akan tetap di area pandemi, tetapi setidak-tidaknya kita ini akan bersebelahan dengan virus-virus itu, tapi virus itu ada dalam kendali kita. Nah, tapi inilah, kita sudah tidak bisa seperti kemarin-kemarin, kita dikendalikan waktu, kita nggak bisa apa-apa karena terkungkung. Sekarang itu enggak, kita harus mengendalikan waktu. Nah, apa sarannya, Miss? Gimana, Miss? Ya, jadi ya sarannya tadi tidak boleh menunda ya, kalau bisa tuntaskan sekarang. Di manage ya? Ya, tuntaskan sekarang gitu. Dan aku penting banget juga sih salah satunya misalnya dalam pekerjaan, jangan melupa namanya delegasi. Itu yang aku belajar banget gitu. Kadang kita bukannya kurang waktu ya, ternyata pekerjaan begitu banyak, yang kurang itu delegasi gitu. Jadi bukannya maksud hati mau menunda gitu, tapi kadang kenapa sih nggak bisa delegasi karena kurang percaya, nggak mau mempercayakan sekali. Atau kurang mau mengajar gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi kadang kurang percaya, ya, tidak mau mempercayakan, tidak mau mengajar atau tidak bisa mengajar ini. Iya, betul. Lebih banyak tidak maunya mungkin ya, Bu ya, karena semua orang pasti bisa lah kalau mau ya, Bu ya. Semua pasti bisa dilakukan kalau kita memang mau mencoba, mau berusaha. Jadi saya lebih kata-katanya sih mau ngajar nggak, mau belajar nggak gitu. Oh, jadi ada kemauan dulu ya. Ya itu karena karena delegasi pekerjaan itu sebenarnya membantu kita seorang leader itu untuk mencapai titik goalnya ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa, kita bekerja itu one man show itu nggak bisa memang. Betul ya, Miss ya? Iya. Nggak bisa one man show. Nah ini kembali ke waktu. Memang benar ya, kembali ke waktu. Betapa waktu itu, aduh, kita sudah tidak bisa menunda-nunda. Nah sekarang ini sudah tidak ada menunda-menunda. Nah ini karena figur kita ini adalah Miss Naomi ini memang masih muda sekali gitu kan. Kita boleh dong kepo ya, sedikit pengen ngerti seperti apa sih sebenarnya memanage waktunya seorang direktur loh ini. Direktur dari Dialog Group, nggak cuma satu, tersebar di Indonesia. Lebih banyak di mana nih sekarang Dialog Group ini? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Ada ya, tersebar di Indonesia. Nah, bagaimana memanage waktu? Jadi waktu kan sama 24 jam. Untuk pekerjaan 8 jam, enggak ya, untuk tidur 8 jam, untuk bekerja 8 jam, untuk Tuhan 8 jam, enggak mungkin itu, coba deh. Jadi 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam itu buat berelasi. Aduh, relasinya ini bisa digabung nih, 8 jam ini berarti orang tua, pegawai, tetangga, apa, gimana Miss? Iya. Jadi yang paling penting itu di memanage waktu yang aku berusaha berubah itu jam tidur dulu, Bu. Gitu. Oh. Jadi jam tidur itu penting. Mengapa? Jangan terlalu malam karena kalau terlalu malam kan paginya nggak fresh ya. Gitu.
Jadi kita selalu, saya dan keluarga selalu mengusahakan maksimal tidur itu jam 10. Itu langsung. Kan jadi tetap cantik ya. Ya betul ya, katanya kalau nggak banyak begadang jadi mulus gitu ya. Iya betul. Jadi pasti jam 10 tuh sudah tidur pasti ya. Maksimal jam 10 sudah. Oh, jadi nomor 1 adalah jam tidur itu yang dipolakan. Betul, supaya bangun bisa lebih pagi, lebih fresh gitu. Jadi kita biasa bangun diusahakan jam 5 pagi gitu. Jam 5 pagi waktunya saat teduh, waktunya diskusi mesbah keluarga. Biasanya itu sampai 6:30. Oke. 6:30 mulai semua persiapan ke kantor. Kantor kan start jam 8 ya. Jadi kita ikuti juga tetap start jam 8. Dan selama di kantor seperti biasa delegasi ya. Yang tadi Bu, hal-hal kecil harusnya kalau apalagi kita leader ya. Jangan ngeroyokin kerikil-kerikil kecil gitu ya. Jadi ya di situ saya banyak belajar juga untuk belajar delegasi supaya tadi waktunya bisa untuk hal-hal yang strategik gitu ya. Nah, begitu makan siang seperti biasa, pulang banyak komunitas juga ya. Saya ada kok ikut komunitas ABC juga gitu. Ada komunitas komsel lainnya juga. Ya diusahakan setelah jam kerja dengan komunitas atau keluarga ya tidak lebih lagi tadi dari jam 7 atau dari jam 10 gitu ya, supaya tadi jam 10 bisa kembali normal lagi gitu. Kesannya mungkin yang dengernya boring gitu ya, tapi yang pasti kita ada liburan juga sih. Weekend gitu. Weekend ada Sabtu Minggu gitu ya. Gitu. Terus kadang kita juga kan memang banyak cabang ya di luar kota, di luar pulau. Ketika kita kunjungan juga kita sekalian lah kuliner gitu juga menikmati. Terus karena kita sekeluarga juga suka diving Bu, suka berenang. Jadi cara-cara kita refreshing lah. Jadi di tengah kesibukan ya refreshing juga tidak boleh dilupakan gitu. Kayak gitu tadi ya? nggak penat Bu. Iya betul. Berarti kita mengelola waktu itu memang ternyata sangat penting sekali. Jadi kenapa tadi di awal disampaikan mengatur di jam tidur? Ternyata itu juga mengatur istirahat loh, Indonesia. Jadi jam tidur itu betapa, dan itu kayaknya sudah tidak bisa ditawar ya. Harus tidur jam segitu, jam segitu. Kadang kan, aduh ada film bagus, oke. Padahal sekarang film nggak ditonton jam segitu, masih ditonton besok aja masih bisa, ya kan? Betul. Sekarang kan sistem gampang banget, kan mau alasan apa gitu kan? Jadi memang harus wajib. Tapi benar makanya ini ya, jadi tambah cantik ya itu salah satunya karena tidur cukup. Nah dengan bangun pagi otomatis bisa mengatur prioritas pekerjaan mana yang harus dikerjakan dulu ya. Tapi satu hal yang kita tangkap tadi adalah bagaimana mesbah keluarga pagi tadi dengan berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur, baru melakukan yang lain-lain. Nah itu hal yang paling luar biasa yang membuat kita kayaknya jadi gak ada rasa malas ya, gak ada rasa malas gitu kan ya. Seperti itu. Bagaimana mempengaruhi anak-anak sekarang? Susah sekali, dia terlalu suka dengan gadgetnya, bahkan gadget itu sebagai teman utamanya, tidur pun bersebelah dengan gadget. Tapi orang tua memang sangat sulit. Bersyukur ya Naomi dengan orang tua yang luar biasa. Nah, boleh dong memberikan saran untuk orang tua yang saat ini juga mengalami masalah anaknya yang selalu menunda, bahkan lebih suka mager, malas gerak. Oke, gimana? Iya, jadi memang kita karena dari kecil ya, tapi bukan berarti yang mungkin Bapak Ibu yang sekarang anaknya udah besar jadi terlambat, ya enggak juga, masih ada bisa lah berubah gitu ya. Ya caranya mungkin dari kita sih, kalau dari pengalaman aku menangkap apa ya, dunia anak itu kan beda ya kadang dengan dunia orang tua gitu. Jadi cara papa mama menangkap dunia anak itu, mereka ikut hadir juga sama dunia saya gitu. Dan
ikut juga perkembangannya gitu. Walaupun nggak dalam ya, papa mama juga sebenarnya mungkin kalau tahu, ada beberapa yang tahu memang gaptek juga gitu soal teknologi gitu. Tapi itu tidak membuat mereka jadi beda jarak gitu dengan kita. Sama generasi yang tidak gaptek. Ya. Jadi di mana mereka bisa dapat perhatian kita? Yang paling gampang itu di meja makan. Oke. Ya, karena ketika makan kita punya rumus gitu. Oke, selama makan kan makan tidak lama ya, paling 10 menit, 15 menit gitu ya kadang ya. Tapi dari 10 menit, 15 menit itu karena dilakukan terus-menerus, jadi 10 menit, 15 menit itu udah komitmen bersama. Kita nggak boleh pegang handphone. Atau kalau zaman dulu kan nggak handphone ya Bu ya, zaman saya kecil, saya kadang suka pegang komik gitu ya. Nggak boleh ada komik di atas meja makan gitu ya. Itu sama aja kan dia handphone ya. Handphone zaman dulu gitu ya. Jadi di situ ketika kita udah komitmen 15 menit, kita jaga komitmen itu gitu. Jadi lepas semua. Lepas semua dan papa mama mulai masuk dalam 15 menit itu. Gitu. Ke dunia kita gitu. Dan lama-lama mencoba bergaul dengan kita, 15 menit itu berubah menjadi 20 menit. 25 menit gitu. Dan kalau di perjalanan misalnya keluar kota gitu, kita juga banyak ngobrol. Gitu. Kalau waktu kecil mungkin bisa main bareng gitu. Jadi di mobil main bareng. Intinya anak itu interaksi sama orang tua selalu gitu. Gitu. Jadi memang nggak bisa instan Bu. Mungkin pas dengar cerita saya, proses ya. Pas dengar cerita saya mungkin ada bapak ibu yang pengen besok langsung bisa ideal seperti itu gitu. Nggak bisa ya. Memang harus lewat proses. Betul. Harus benar. Proses. Mungkin di tengah jalan juga zaman sekarang anak-anak juga kadang lebih galak Bu daripada orang tua ya Bu ya. Jadi memang ya mesti banyak berdoa, sabar, kasih pemahaman gitu. Ya tadi mungkin dari 5 menit kita akan tambah, anak-anak mulai mengerti, nambah jadi 10 menit, dari 10 menit kalau bisa tambah 15 menit, nanti kalau kita konsisten lakukan seperti itu pasti tanpa sadar itu sudah jadi kebiasaan. Iya betul. Jadi bukan lihat dalam 1 bulan sudah berubah atau 2 bulan gitu. Ya ada bulan, tahun yang harus dilewati. Dan ya pasti ada perubahan sih sedikit demi sedikit ya. Di situ harus banyak bersyukur ya, banyak berdoa gitu mungkin ya. Tapi ya benar sih, setuju banget ya. Tadi meja makan itu kan tempat kita bisa bertemu. Setuju sekali, saya setuju juga. Dan memang harus sudah tidak boleh tidak boleh pegang. Ya itu sih kalau dulu komik. Ada ibu-ibu yang suka banget novel. Nggak lepas-lepas. Saya punya teman itu hobinya baca novel, dan kerjaannya kalau janjian sama saya waktu itu ke toko buku cuma beli novel. Dan suatu hari suaminya bilang aku lihat kamu kok aneh ya. Kenapa kok aneh? Wanita itu kan sukanya masak, kok sukanya novel, dikatain gitu. Terus sampai akhirnya kalau baca itu, kalau baca jadi ngumpet-ngumpet. Tapi berarti sama aja di kecanduan novel, sama aja dengan kecanduan gadget kan. Betul. Nah benar itu. Terus suaminya kasih tahu itu nanti diikuti anak-anak. Anak-anak nanti juga akan begitu. Dia bawa buku, bener loh. Beberapa saat anaknya ikut-ikutan mau makan itu buku pelajarannya masih gini-gini. Itu belum model-modelnya handphone memang. Betul. Tapi sejak dia sadar, tapi benar, saya setuju sekali tadi yang disampaikan, meskipun masih muda loh, tapi ternyata bisa memberikan informasi berdasarkan praktek di rumah ya, praktek di rumah. Nah, jadi tadi yang waktu ngajakin ngobrol dari 15 menit, 20 menit, itu kan paling tidak ngobrol yang mengenang, bukan ngobrol tentang kebutuhannya mama, tapi ngobrol tentang si anak itu ya, betul ya? Iya, gimana betul, ngobrolnya? Ngobrol jangan marah gitu. Kadang cerita yang lucu-lucu, misalnya kita lagi makan makanan favorit gitu. Papa ceritain kenapa sih ini jadi makanan favorit kita gitu. Terus kadang cerita gitu. Misalnya kadang cerita waktu itu di meja makan durian gitu. Di situ cerita dulu aku tuh nggak suka durian.
gitu. Tapi sekarang kok kamu bisa yang paling suka, jadi ada canda dan tawa juga gitu. Dan betul. Mungkin yang tadi aku lupa, setiap keluarga kan beda-beda juga ya Bu ya. Ada yang memang keluarganya gampang bersatu kalau ngomongin makanan gitu. Karena semua jadi suka dipilih kuliner. dulu ya. Pilih dulu aja gitu. Gak harus yang berbeda banget gitu. Mungkin ada yang bukan suka kuliner tapi suka musik gitu. Jadi dengar musik aja gitu. Dengar musik aja bareng-bareng. Seru. Seru ya. Memang setiap keluarga harus dicari itunya Bu. Warnanya di mana? Persepsinya biar sama dulu gitu ya. Betul. Wah, menarik ya. Ini mungkin kita juga bisa meniru dengan cara seperti itu sehingga ya itu dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat malas itu tadi. Ya, gadget itu juga buat kita malas ya, kita malas. Nah, tapi ini menjadi sebuah kerinduan. Aduh, habis ini mau makan, nanti ngobrol sama papa, mama, nanti mau cerita ini, mau cerita itu. Jadi anak juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, gitu ya. Segala sesuatunya. Bener ya, malas itu memang musuh utama. Sampai akhirnya skripsi aja juga malas menyelesaikan. Gimana ya caranya? Iya, masih muda. Berarti ini kira-kira umurnya kalau mau skripsi ya mungkin 23, 24 kali ya Miss ya? 20, 21 kelihatannya Bu. Ya waduh, tahu dari mana? Wah, sakti nih Miss. Ya bisa lihat 20, 21 gitu. Ayo kalau mau tahu, berarti lebih muda Miss Naomi lo ya. Ya. Iya, gimana sarannya gimana tuh? Iya, memang skripsi paling menantang ya. Aku juga waktu itu di luar negeri juga kebetulan ada skripsi. Skripsinya mungkin beda dengan pendidikan di Indonesia ya. Tapi memang harus dilawan dan mungkin cari suasana yang baru ya. Kalau misalnya biasa bikin skripsi di kos-kosan, mungkin coba bikin skripsi di tempat yang memang biasa kita gampang dapet ide gitu ya, misalnya di taman gitu, atau di sambil hiking gitu ya, misalnya hobinya apa gitu, walaupun mungkin nggak ada sangkut pautnya sama skripsinya ya, hobinya gitu ya, tapi biasanya dapat ketika kita fresh dapat inspirasi. Gitu. Jadi jangan kalau udah skripsi lagi mentok tuh dipaksa terus gitu. Memang nggak bisa. Bukan berarti itu males ya, tapi yang kita cari break time-nya. Ada break time gitu. Break time kita kasih waktu buat diri kita setengah jam. Tapi habis itu balik lagi. Harus kalau udah dapet groove-nya, udah dapet vibe-nya harus cepat kembali gitu. Kalau enggak tadi jadinya menunda ya Bu ya. Iya betul. Tadi mungkin skripsinya misalnya nih, kalau masih di awal-awal skripsi masih bisa ganti judul. Betul. Mungkin lebih baik cari judul yang memang lebih cocok dengan apa yang mau dilakukan gitu. Bukan karena ini temen, mungkin kadang ya saya suka dengar cerita karena temennya ambil judul ini jadi ikut-ikutan ngambil judul itu gitu kan. Tapi berhenti di tengah jalan gitu. Jadi kalau memang masih ada waktu, masih bisa dirubah, mungkin diatur lagi gitu. Apakah memang karena judulnya kurang menarik ataupun kurang pas juga gitu. Ya kalau masih bisa boleh. Tapi kalau nggak bisa cari harus berjuang gitu. Dan sebenarnya sekarang sih kan banyak juga di YouTube ya Bu ya, sekarang banyak banget di Google bisa cari. Saya nggak tahu bidangnya apa buat kakak yang skripsinya, tapi bisa di YouTube pasti ada cara-cara penjelasan yang lebih menarik, yang cukup menarik. Kadang dosen kita bawainnya kurang menarik gitu ya. Tapi kadang kita di YouTube bisa cari yang lebih menarik, akhirnya kita lebih nangkep dan kita bisa memberikan yang lebih maksimal gitu untuk skripsinya. Betul. Ya itu memang harus dilawan ya kemalasannya, kegalauannya. Memang harus bergerak seperti itu. Oke, waktu juga membatasi di perbincangan yang sangat menarik ini.
kembali Miss dikasih pesan lagi buat kita semuanya untuk menumbuhkan rasa semangat kita, karena sekali lagi kemalasan itu adalah musuh utama dalam kehidupan kita. Kalau itu kita biarkan, ya sudah, itu akan jadi penyakit menular kemana-mana, gitu ya Miss ya. Betul. Oke, silakan Miss. Ya, jadi buat panggilnya teman-teman lah ya, masih muda semuanya yang dengar ini, tetap semangat ya. Kemalasan bukannya nggak bisa dilawan, memang pasti kita ada tantangan terus untuk kita improve diri, untuk kita bisa menaikkan skill. Salah satu yang terpenting adalah mau belajar, mau menjadi pribadi yang baik, lebih baik lagi gitu. Itu kuncinya sih. Terlepas nanti prosesnya, ada orang yang mungkin cepat menangnya gitu ya, dalam 1 tahun udah nggak malas lagi, ada juga yang 2 tahun nggak malas lagi. Ikuti saja prosesnya gitu. Yang penting tadi harus terus mau belajar, mau berubah, mau menaikkan potensi diri gitu. Dan tadi mungkin satu yang terlupa, jangan lupa warna. Kenali diri sendiri, warna kita tuh apa, kita yang membuat kita bersemangat tuh apa gitu. Itu gitu. Yang harus terus diingat, dan ketika udah dapet semangatnya lagi, jangan lupa balik ke realita gitu ya. Maksudnya jangan lupa kerjain lagi gitu, karena memang kita untuk mencari semangat, sengaja mencari semangat itu untuk bisa kerja lagi kan ya. Gitu ya. Berarti tadi apa yang dibutuhkan diri mungkin kasih reward gitu ya. Betul. Kasih reward, terus kembali lagi, terus jangan reward mulu. Betul. jangan reward mulu. Jadi tapi itu yang menjadi bom waktu untuk diri kita, sehingga kita kembali menggeliat untuk melakukan semua aktivitas gitu kan. Iya, ngobrol bersama dengan beliau ini luar biasa sekali. Kalau cerita perjalanan hidupnya, ya tadi prosesnya, jadi ternyata prosesnya mesti harus dilewati dan dinikmati proses itu. Tapi kalau kita menggerutu di proses itu, ya nggak jadi deh kayaknya ya. Nggak jadi seperti ini gitu kan ya. Oke, terima kasih Miss atas waktunya. Dan kita bisa bertemu dengan beliau di bulan depan yang pasti, dalam obrolan yang seru lagi. Ya, sesuatu pasti sangat bermakna dan bermanfaat. Ini lebih banyak kita belajar, dan ya besok kita akan ada topik yang menarik untuk kita semua, agar kita tetap akan menjadi generasi penerus Indonesia ini, agar Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti itu. Thank you Miss untuk kesempatannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, makasih semuanya, semangat.